football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Perjalanan karir Sergio Aguero disamakan dengan karir Lionel Messi dan Diego Maradona. Komentar itu berasal dari pelatih Manchester City Pep Guardiola menanggapi keputusan Aguero yang pensiun sebagai pesepak bola. Diego Maradona menaklukkan Italia dan Lionel Messi menaklukkan Spanyol. Aguero melakukannya di Inggris. Catatan gol Aguero sudah membuktikan, ucap Guardiola. Kata-kata Guardiola beralasan selama 10 tahun memperkuat Manchester City, dari tahun 2011 hingga 2021, Aguero mencetak 260 gol. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menolak peluang mendapatkan Paul Pogba pada Januari ini setelah agen Mino Raiola bertemu dengan Presiden Barcelona Juan Laporta. Dikutip dari Football Espana, Raiola menawarkan 4 pemain yakni Erling Haaland, Paul Pogba, Xavi Simons dari PSG, dan Nusair Mazraoui dari Ajax. 3 nama terakhir kontraknya akan berakhir pada Juni 2022. Barcelona punya kesempatan besar untuk mendapatkan Pogba dengan harga cukup murah di paruh musim. Namun, Xavi dikabarkan menganggap Pogba tidak cocok dengan filosofi permainan Barcelona yang dipimpinnya saat ini. Newcastle United butuh bek tangguh dan kreatif. Kieran Trippier kini jadi target utama pelatih The Magpies, Eddie Howe, pada bursa transfer musim dingin Januari 2022. Kekalahan telak 0-4 dari Leicester City pada Senin 12 Desember 2021 lalu makin menguatkan keinginan Eddie Howe membawa Kieran Trippier. Eddie Howe menilai Kieran Trippier bisa menjadi orang yang menyelesaikan masalah Newcastle di lini belakang. Ex-Liverpool Jose Enrique menyarankan mantan klubnya untuk mendatangkan Alexander Isak dari Real Sociedad pada bursa transfer Januari 2022. Enrique menilai raksasa Liga Inggris perlu menambah pemain di lini depan. Pasalnya, The Reds kemungkinan akan ditinggal sejumlah pemain bintangnya yang akan bermain di Piala Afrika, seperti Sadio Mane dan Mo Salah. Enrique menyarankan Liverpool merekrut Isak untuk jangka panjang atau pendek. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini masih menjalin ikatan emosional dengan Sergio Kun Aguero. Tak heran bila Mancini mengungkapkan rasa sedihnya mendengar Aguero pensiun dini karena gangguan jantung. Mancini dan Aguero sempat membawa Manchester City menjadi kampiun Liga Inggris pada musim 2011-2012. Sebab itu, kabar buruk yang menimpa pemain asal Argentina tersebut sangat menyayat hatinya. Ia sangat sedih mendengar berita tersebut dan berharap ada jalan terbaik untuk Aguero ke depannya. Presiden Lazio Claudio Lotito mengumumkan Maurizio Sarri akan menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun. Sarri menandatangani kontrak 2 tahun dengan Biancocelesti musim panas lalu, dan meskipun awal musim mengecewakan, Lotito telah memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub 2 tahun lagi. Sejauh musim ini, Lazio hanya mengumpulkan 25 poin dalam 17 pertandingan Liga Italia, dan Lotito menyalahkan para pemain atas hasil buruk yang didapat Biancocelesti. Selain sibuk berlatih bersama AC Milan, Zlatan Ibrahimovic kini juga sedang sibuk mempromosikan buku barunya berjudul Adrenalina. Buku tersebut berisi kisah perjalanan karir Ibra yang tak banyak terungkap ke publik. Melansir pemberitaan Football Italia, Ibra baru saja menemui Paus Franciscus untuk memberikan hadiah berupa buku barunya berjudul Adrenalina. Saya membawa sesuatu untuk Anda dan saya ingin memberikannya kepada Anda secara pribadi. Ini adalah bagian dari cerita saya, berisi deskripsi hidup saya dan pesan kecil. UEFA dan CONMEBOL mengumumkan bahwa juara Euro 2020 Italia bakal menghadapi juara Copa America Argentina dalam sebuah laga bertajuk Finalissima pada 1 Juni 2022 mendatang. Itu merupakan buah kerjasama kedua badan sepak bola terkait yang bertujuan mempromosikan pengembangan sepak bola Eropa dan Amerika Selatan. Kerjasama keduanya itu ditandatangani dalam nota kesepahaman atau MOU yang berdurasi hingga
hingga 2028. Untuk lokasi finalisima pertama yang mempertemukan Italia dengan Argentina dipastikan bergulir di London dengan kemungkinan besarnya di Stadion Wembley. Presiden Lille Olivier Letang mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang untuk memulangkan Eden Hazard. Winger Real Madrid itu mengalami masa-masa sulit sejak didatangkan dari Chelsea pada 2019. Dari 54 pertandingan, pemain berusia 30 tahun itu baru mencetak 5 gol dan 9 assist. Madrid dikabarkan siap melepas Hazard pada bursa transfer mendatang dengan harga sebesar 27 juta euro atau 435 miliar rupiah saja. Mendengar kabar tersebut, Olivier Letang ingin kembali merekrut salah satu mantan pemain bintangnya itu. PSG disebut-sebut memiliki rencana untuk membajak bek Chelsea, Antonio Rudiger dari jangkauan pesaing Real Madrid. Kontrak Rudiger di Stamford Bridge akan berakhir di penghujung musim 2021-2022 ini, namun ia tampaknya tidak akan melanjutkan karirnya bersama Chelsea untuk musim mendatang, sebab negosiasi kontraknya tidak berjalan mulus. Jika pembicaraan kontrak baru kembali gagal, Los Blancos siap mendatangkan Rudiger dengan status bebas transfer. Namun, dilansir Diario AS, PSG sedang mempertimbangkan untuk membajak setiap kesepakatan yang potensial yang sudah bertemu dengan agen sang pemain. Chelsea harus puas bermain imbang melawan Everton dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. Bertanding di Stamford Bridge, The Blues lebih dulu unggul berkat Mason Mount di menit ke-70. Tak berselang lama, Everton bisa menyamakan kedudukan melalui aksi Jarrad Branthwaite. Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Dengan hasil ini, Chelsea masih menempati posisi ketiga dengan 37 poin, sedangkan Everton terpuruk di peringkat ke-14. Pada laga lainnya, Liverpool sukses menghajar Newcastle 3-1 di Anfield. Liverpool tertinggal lebih dulu berkat gol Jonjo Shelvey di menit ke-7. Lalu The Reds berhasil membalikan keadaan melalui gol Diogo Jota di menit ke-21, Mohamed Salah di menit ke-25, dan Trent Alexander-Arnold di menit ke-87. Kemenangan ini membuat Liverpool kini hanya berjarak 1 poin dari peringkat pertama Manchester City, sedangkan Newcastle masih terdampar di zona degradasi. Chelsea gagal mendulang poin penuh usai ditahan Everton 1-1 dalam lanjutan Liga Premier Inggris 2021-2022 Jumat 17 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Thomas Tuchel kecewa lantaran sejatinya The Blues bisa menang 2-0 atau 3-0. Alasannya, Chelsea mendominasi permainan secara signifikan di sepanjang laga. Dari segi penguasaan bola, Chelsea mencapai 80% berbanding 20% milik Everton. Mereka juga mampu melepaskan percobaan tendangan 23 kali dan 10 mengarah ke gawang. Mohamed Salah menyamai rekor Jamie Vardy usai Liverpool menumbangkan Newcastle United. Pada pertandingan itu, Mohamed Salah mencetak 1 gol. Menurut catatan dari Squawka, Mo Salah selalu terlibat dalam gol atau assist dalam 15 laga Liga Inggris secara beruntun, menyamai rekor milik Jamie Vardy. Gol itu juga merupakan gol kelima Salah dalam 5 pertandingan kandang melawan Newcastle, membuatnya punya rekor subur tiap kali ia bermain membela Liverpool menjamu The Magpies di Anfield. Tidak hanya Mo Salah, catatan sejarah juga ditorehkan Liverpool sebagai tim pertama yang mengantongi 2000 kemenangan di kasta tertinggi sepak bola Liga Inggris setelah menaklukkan Newcastle United 3-1. Liverpool mencapai angka tersebut setelah melakoni tak kurang dari 4.227 pertandingan Liga Inggris dengan rekor total 2000 kali menang, 1047 kali imbang, dan 1180 kali kalah. Undian UEFA Nation League 2022-2023 di Nyon, Swiss pada Jumat 17 Desember. Dini hari waktu Indonesia Barat melahirkan grup neraka yang akan ditempati oleh 3 raksasa Eropa yakni Italia, Jerman, dan Inggris. Italia, Jerman, dan Inggris akan bersaing di grup 3 Liga A
bersama satu tim lagi yaitu Hongaria. Sementara itu, Prancis sebagai juara bertahan UEFA Nation League bakal bersaing di grup 1 Liga A bersama Denmark, Kroasia, dan Austria. Selanjutnya, Spanyol selaku runner-up akan berjuang di grup 2 Liga A melawan Portugal, Swiss, dan Republik Ceko. Lalu, grup 4 Liga A dihuni oleh Belgia, Belanda, Polandia, dan Wales. Total, terdapat 55 negara anggota UEFA yang bakal bersaing pada UEFA Nation League 2022-2023. 5 pertandingan Premier League akhir pekan ini kembali mengalami penundaan karena wabah COVID-19. Kelima laga tersebut adalah Southampton versus Brentford, Watford versus Crystal Palace, West Ham versus Norwich, Everton versus Leicester City, dan laga MU versus Brighton yang awalnya dijadwalkan akan dimainkan pada Sabtu 18 Desember. Sebelumnya laga MU dengan Brighton yang dijadwalkan dimainkan Selasa 14 Desember bersama dengan laga Leicester dengan Tottenham pada hari Rabu 16 Desember ditunda. Laga MU versus Brighton digeser ke Sabtu akhir pekan ini, tetapi kembali harus ditunda. Real Madrid dihantam badai COVID-19 saat ini. Alhasil Real Madrid harus kehilangan 4 pemain lagi saat ini karena dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Para pemain itu ialah Marco Asensio, Gareth Bale, Andre Lunin, dan Rodrigo Goes. Dengan kabar itu, total pemain yang sudah positif terdapat 6 orang. Setelah sebelumnya Luka Modric dan juga Marcelo. Tak hanya pemain, asisten pelatih Davide Ancelotti juga dinyatakan positif. Real Madrid adalah satu di antara klub Eropa yang saat ini tengah dilanda COVID-19. Madrid akan melakoni 2 laga dalam 1 pekan ke depan, menghadapi Cadiz 20 Desember dan Athletic Bilbao pada 23 Desember. Los Blancos tidak mendapatkan izin dari pihak La Liga untuk menunda pertandingan tersebut meski sejumlah pemain mereka positif COVID. Aturan di La Liga menyatakan bahwa jika 13 pemain tim utama ditambah seorang kiper tersedia untuk bermain, maka pertandingan harus tetap berjalan. Bursa transfer musim dingin segera dibuka dan Newcastle United telah memulai pergerakan. Dikutip Express, mereka sudah menawarkan uang 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah kepada Fiorentina untuk merekrut Dusan Vlahovic. Newcastle punya kekuatan finansial untuk membawa Vlahovic pergi dari Artemi Franchi. Namun profil mereka saat ini sangat tidak cocok dengan keinginan sang pemain. The Magpies adalah salah satu tim yang berpotensi terdegradasi musim ini. Selain Newcastle, Vlahovic juga diminati oleh klub-klub Eropa lainnya. Salernitana terancam dicoret dari pentas Serie A musim ini. Alasannya mereka tak kunjung menemukan pemilik klub yang baru. Dilansir Football Italia, sejak Juni Salernitana diperintahkan mencari pemilik baru. Sebab sebelumnya klub dari Salerno itu dimiliki Claudio Lotito yang juga sudah memiliki Lazio. Aturan Serie A melarang ada 2 klub divisi teratas dimiliki orang yang sama. Salernitana kabarnya meminta waktu lagi untuk mencari pemilik baru. Namun mengingat deadline sudah terus dilonggarkan, maka ancaman pencoretan membayangi klub yang kini menjadi juru kunci klasmen Serie A itu. Kylian Mbappe memberi sinyal ke Real Madrid. Penyerang PSG tersebut mengaku lebih senang duet dengan Karim Benzema. Mbappe senang duet dengan Benzema ketika bekerja sama di lini depan timnas Prancis. Jauh lebih mudah membuat koneksi di lapangan ketika Anda adalah seorang teman. Kami berdua ingin bersinar dan kami berdua saling membantu untuk mencetak gol dan itu berhasil. Komentar Mbappe itu mungkin saja menjadi kode bahwa ia ingin segera bergabung dengan Madrid. Sebuah mural raksasa bergambar Lionel Messi resmi dibuka di Rosario, Argentina, Rabu 15 Desember. Mural yang dibuat oleh seniman lokal bernama Marlene Zuriaga dan Lisandro Urteaga itu tercatat setinggi 69 meter. Rosario sendiri adalah kota kelahiran sang legenda hidup yang kini bermain untuk PSG tersebut. Pada saat seremoni pembukaan, teman-teman kecil Lionel Messi turut diundang untuk melihat seni yang menakjubkan tersebut. UEFA mendapat kecaman dari berbagai pihak setelah melakukan kesalahan dalam undian babak 16 besar Liga Champions. Dan Presiden UEFA Alexander Severin mengakui kesalahan tersebut. Dia menegaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan itu.
Severin berjanji bahwa UEFA akan mengurangi penggunaan teknologi yang berlebihan untuk meminimalisir kesalahan. Selain itu, sang presiden memang tidak menutup mata bahwa ada tim yang kesal dengan hasil undian ulang, tetapi dia merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan dampak dari kesalahan tersebut. Dokter ahli jantung Sergio Aguero mengatakan virus mungkin berada di balik isu jantung yang menyebabkan sang legenda mengumumkan pensiun pada Rabu. Roberto Pedro, kardiolog yang telah merawat Aguero sejak 2004, juga menegaskan bahwa striker 33 tahun itu akan dapat menjalani kehidupan normal meskipun meninggalkan bekas luka kecil di dekat jantungnya setelah ablasi jantung. Di balik kemenangan Arsenal atas West Ham, Mikel Arteta sempat memperlihatkan sikap buruk terhadap salah satu pemainnya, Gabriel Martinelli, hanya demi mengulur waktu. Arteta tak ragu menyeret pemainnya yang tengah cedera di luar lapangan pertandingan untuk masuk ke lapangan demi mengulur waktu. Momen ini terjadi di menit ke-81 saat striker 20 tahun itu mengalami kram di luar lapangan, tepat di samping Arteta berdiri dan sepertinya membuat sang pelatih tak tenang. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!